Welcome to Mr. Sun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, student. Today we will study about text narrative. Okay, ladies and gentlemen. Naratif teks. Teks naratif adalah teks yang bertujuan untuk menghibur pendengar atau pembacanya. Teks ini berhubungan erat dengan pengalaman nyata, khayalan, atau peristiwa yang mengarah ke suatu konflik atau krisis yang pada akhirnya menemukan penyelesaian konflik. Oke, hanya di sini teks naratif itu ada pembedaannya dengan teks-teks yang lain. Teks naratif adalah adanya unsur konflik atau masalah dan resolusi atau pemecahan masalah. Dalam sebuah teks naratif dapat dijumpai lebih dari satu konflik dan penyelesaiannya. Perhatikan berikutnya. Oke, student, kita akan membahas tentang tujuan komunikatif daripada teks naratif, yaitu untuk menghibur pembaca atau pendengar atau pemirsa dan juga untuk menyampaikan pesan moral. Sedangkan struktur teks generik teks naratif adalah sebagai berikut. 1. Orientation. Bagian ini adalah memuat tentang pengenalan tokoh, waktu dan tempat kejadian atau who, when, and where. Yang kedua, complication. Bagian ini berisi tentang pengembangan konflik yang dialami oleh tokoh. Sedangkan yang ketiga yaitu resolution. Bagian ini berisi tentang penyelesaian atau pemecahan konflik yang dialami oleh tokoh. Berikutnya kita simak bersama-sama. Oke, student, kita sekarang belajar tentang ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Teks naratif itu biasanya menggunakan past tense. 1 ya. Yang kedua, teks naratif biasanya diawali dengan adverb of time, kata keterangan waktu yang menjelaskan waktu awal kejadian. Misalnya long time ago, one upon time, dan lain-lain. Yang ketiga, biasanya menggunakan kata penghubung atau conjunction seperti then, after that, before, dan lain-lain. Oke, student, pada kesempatan hari ini kita sekarang belajar tentang teks naratif. Contohnya teks naratif sebagai berikut. Namun sebelumnya kalian perlu ketahui bahwa ada 3 jenis teks naratif yang perlu Anda ketahui, yaitu 1 ya, fairy tale, dongeng, baik itu luar negeri maupun dalam negeri. Yang kedua, fairies ya. Fairies ini cerita tentang peri-peri, sedangkan yang ketiga yaitu fable, cerita tentang binatang. Oke, student, kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama tentang contoh daripada teks naratif. One day, a cup seller was passing through a jungle. Suatu hari, ada seorang penjual topi yang melewati hutan. He was very tired and needed to rest. Dia sangat lelah dan memerlukan istirahat. Then he stopped and spread a cloth under a tree. Lantas dia berhenti dan menggelar kainnya di bawah pohon. Anak-anakku, bagian ini namanya adalah bagian orientation, di mana bagian ini isinya yaitu who, when, where. Who, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Yaitu a cup seller, penjual topi. Dan when, kapan cerita itu?
terjadi, yaitu suatu hari. Dan yang ketiga yaitu where, di mana cerita itu terjadi, yaitu in the jungle. Sekali lagi anak-anakku, ini adalah bagian orientation. Okay, the next student. He places his bag full of cup near him and lie down with his cup on his head. Dia meletakkan tas besarnya yang penuh topi di dekatnya dan berbaring dengan topinya di kepalanya. The cup seller had a sound sleep for 1 hour. Penjual topi telah tidur nyenyak selama 1 jam. When he got up, the first thing he did was to look into his bag. Ketika dia bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah memeriksa tasnya. He was startled when he found all his cup were not there. Dia terkejut ketika dia melihat semua topi-topinya tidak ada di sana. When he looked up the sky, he was very surprised to see monkeys sitting on the branches of a tree. Each of the monkeys is wearing a cap on its head. Ketika dia melihat ke atas ke arah langit, dia sangat terkejut melihat monyet-monyet duduk di ranting di pohon. Semuanya monyet-monyet tadi memakai topi di kepalanya. They had evidently done it to imitate him. Ternyata mereka telah meniru gerakan saya. He decided to get his cup back by making a humble request to the monkeys. Dia memutuskan untuk mengambil kembali topi-topinya dengan memohon merendahkan diri kepada monyet-monyet tersebut. In return, the monkeys only made face of him. Balasannya, monyet-monyet tadi hanya meniru gerakan wajahnya. When he began to make gesture, the monkeys also imitated him. At last, he found a clever idea. Monkeys are a great imitator, he thought. Dia berpendapat bahwa monyet-monyet tadi adalah peniru yang hebat, dia berpikir. So, he took off his own cap and threw it down on the ground. Jadi dia melepas topi-topinya sendiri dan melemparkannya ke tanah. Then all the monkeys threw the cup to the ground, and then the cup seller put them back into his bag and went away. Lantas semua monyet-monyet meniru, melemparkan topi-topinya ke tanah, dan penjual topi mengambil semua topi-topinya kembali dan memasukkan kembali ke tas besarnya dan dia pergi. Okay, student, the next exercise tag narrative. Contoh soal sebagai berikut. Simak baik-baik, dengarkan Bapak membacakan jenis teks
narrative. One day a hungry fox approached a rooster and said, I remember what wonderful singer your father was. I wonder whether you can sing as well. The rooster shut his eyes and began to sing. The fox nudged him with his mouth and carried him away. The people of the town cried, Look, look, the fox is crying up. The fox is carrying up our rooster. Then the rooster said to the fox, Good evening. Do you understand? The people are saying that you are carrying up their rooster. Tell them quickly that it's yours and not theirs. The fox opened his mouth and said, It's not yours, it is mine. At the moment, the rooster escaped from the fox mouth and flew into the tree. The fox was furious. He was hungry and knew the rooster was out of reach. He could have eaten the rooster if the hadn't talked so much. Oke, student. Tadi adalah jenis contoh latihan untuk soal teks naratif. Oke, untuk perlu dipahami anak-anakku. Ya. Hari-hari yang lalu kita belajar tentang cara menjawab jenis macam-macam teks. Misalnya kalian harus satu, memahami general idea, gambaran umumnya. Satu. Yang kedua, communicative purpose, tujuan komunikatifnya. Yang ketiga, specific information, informasi tertentu. Yang keempat, detailed information, informasi rinci. Sedangkan yang kelima, implicit information, informasi yang tersirat. Sedangkan yang keenam, main ide-ide pokok pikiran. Yang ketujuh, meaning word, makna kata. Yang kedelapan, reference, rujukan kata. 9, moral value, pesan moral. Nah, di sini teks naratif berarti ada jenis moral value, pesan moral yang didapat setelah kalian belajar atau membaca teks naratif. Ya. Terus target pembaca. Ya ada, oke. Oke, student. Itu tadi yang harus kalian pahami untuk menjawab jenis-jenis teks ya. Karena ini juga berbentuk teks. Oke, student, kita lanjut. Number 1. Mengidentifikasikan topik dari bacaan berbentuk teks naratif fable ya. Jadi teks tadi berbentuk fable. Contoh soal, the story above is about. Jadi cerita tersebut di atas tentang 1. A hungry fox and rooster. B. A rooster and good heaven. C. Wonderful singer. And D. A brave rooster. Saya harap kalian menjawab yang A. A hungry fox and rooster. Ya. Untuk mengetahui topik bahasan sebuah teks, perhatikan kalimat pertama yang mengawali teks tersebut. Pada teks di atas, kalimat terletak di awal, yaitu one day a hungry fox approached a rooster. Itu dasarnya ya. Oke, the next. Number 2. Mengidentifikasi karakter tokoh yang terdapat dalam bacaan. Soalnya, which of the following best describes about the fox? He was wise in the spending time. A. B. He never looked down other. C.
He was patient with other, and D. He talked too much. Saya harap kalian jawabannya adalah D. Penjelasannya, untuk lebih jelas bagaimana sebenarnya karakter Fogg rubah tersebut, tertera pada kalimat akhir. He could have eaten the roaster if he hadn't talked too much. Jadi itu jawabannya, saya harap kalian yang D. Berikutnya, number 3. Mengidentifikasi nilai moral yang terdapat dalam bacaan. Nah ini moral value-nya ya. Dalam teks naratif, kalian harus mampu menyimpulkan pesan moral yang didapat setelah membaca atau belajar teks tersebut. Soalnya, what can we learn from the story? Apa yang didapat dari pesan moral? Apa yang didapat dari membaca cerita tersebut? A. Roaster can sing well. B. It's better not to eat roaster. C. It is wise not to talk too much. D. Never get other people's roaster. Oke, student, saya harap kalian menjawab C ya. It is wise not to talk too much. Jadi tidak perlu banyak bicara. Berdasarkan isi bacaan dapat ditarik pelajaran bahwa alangkah bijaksananya jika kita tidak terlalu banyak bicara karena keberhasilan akan sulit diraih. Jadi itulah. Berarti jawaban yang betul adalah C. Number 4. Mengidentifikasi kesan yang diperoleh setelah membaca teks. Jenis soalnya. What the Fogg did to the roaster showed that the Fogg was greedy, tricky, stupid, unfair. Aduh. Oke, student, apa yang ditunjukkan roaster kepada Fogg? Apakah greedy, serakah? Apakah tricky? Banyak trik atau stupid, bodoh atau unfair? Oke, saya harap kalian anak-anakku menjawab B. Berdasarkan bacaan yang ada, the Fogg memberi kesan sebagai figur yang licik, yaitu tricky. Jadi ia pada awalnya berhati baik, tetapi mempunyai maksud jahat. Itulah maka saya harap kalian menjawab tricky, jadi licik. Thank you. Oke student, bila ada pertanyaan atau komentar, kalian boleh menulisnya di kolom komentar di bawah ini.